Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Touch Dakwah Podcast. Bersama saya Muhammad Miftahul Khair, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Nah, di episode spesial kali ini ada tugas UAS pendidikan agama. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan istri saya. Ya, ini dia Nur Badriah, istri saya sendiri. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa hadir di sini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas satu tema yang sangat krusial tapi sering disalahartikan di era modern, yaitu tentang keutamaan berdakwah. Nah, betul banget. Kalau dengar kata dakwah, banyak orang di luar sana langsung membayangkan mimbar khotib mungkin ya, sorban atau berceramah berjam-jam. Yang mungkin kebanyakan orang kaku ya. Padahal sebagian anak IT, kita melihat dakwah punya dimensi yang jauh lebih luas. Apalagi di tengah banjir informasi digital saat ini, sebenarnya apa sih hakikat dakwah itu kalau kita tinjau secara ilmiah dan syariat? Coba ayo, apa? Secara bahasa, dakwah itu kan artinya mengajak atau menyeru. Jadi dialog ilmiahnya adalah bagaimana kita mengajak manusia menuju jalan kebaikan dengan metode yang bijaksana. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan yang sangat luar biasa tentang siapa orang yang perkataannya paling baik, yaitu dalam surat Fussilat ayat 33. Nah, bunyi suratnya itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengajarkan kepada kebaikan, dan mereka berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, Masya Allah, jadi ayat itu cukup jelas ya. Predikat perkataan terbaik itu diberikan kepada orang yang menyuruh pada kebaikan atau berdakwah. Selain itu, ada suatu hadis riwayat Muslim yang sangat memotivasi kita sebagai agen perubahan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya secara utuh. Pahala itu tidak akan dikurang-kurangi sedikit pun. Orang yang mengajarkan kepada suatu kaum, lalu kaum itu mengamalkan semua apa yang diajarkan dengan kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahalanya sepenuhnya, seutuhnya, tanpa dikurangi sedikit pun. Bayangkan secara matematis, kalau kita anak komputer sering mikir logis, ini seperti multi level reward ya, yang pasif. Kita menyebarkan satu konten kebaikan atau satu tools yang bermanfaat, lalu dipakai oleh ribuan orang, pahalanya terus mengalir ke diri kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini kan konsep investasi akhirat yang luar biasa. Nah, menyambung poin kamu tadi, bagaimana kita melihat relevansi keutamaan dakwah ini dengan kondisi masyarakat modern sekarang. Kita tahu sekarang eranya sosial media, algoritma, dan kecerdasan buatan. Tapi di sisi lain, hoax, ujaran, kebencian, dan konten negatif juga menyebar secepat kilat. Nah, inilah tantangannya. Masyarakat modern sekarang mengalami kelimpahan informasi atau biasa dibilang information overload, tapi seringkali haus akan nilai spiritual. Nah, disinilah dakwah kultural dan digital masuk. Kita sebagai mahasiswa teknik informatika punya tanggung jawab besar. Dakwah hari ini bukan lagi soal seberapa keras suara kita di mikrofon, seberapa lama kita berdakwah,
tapi seberapa kreatif kita ini memanfaatkan semua teknologi yang ada pada zaman ini. Setuju sih. Dakwah di era digital bisa berbentuk pembuatan aplikasi Islami, menulis artikel edukatif, membuat infografis yang adem di Instagram, atau bahkan sekedar menjaga ketikan kita di kolom komentar agar tetap santun dan berbasis data atau fakta. Itu sudah termasuk dakwah bil lisan dan bil qalam di dunia maya. Dakwah bil lisan dan bil qalam. Bil lisan ini kita menggunakan mulut, kalau bil qalam kita ini menggunakan pulpen atau secara tulis menulis menggunakan kertas. Nah, betul. Malah kalau kita biarkan dunia digital ini kosong dari konten kebaikan, algoritma media sosial akan terus dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekarang contohnya udah banyak banget di TikTok yang FYP di TikTok itu banyak banget yang tidak bermanfaat sama sekali. Nah, jadi berdakwah di era modern itu sifatnya bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan komunal atau fardu kifayah di ruang digital agar terjadi keseimbangan informasi. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Jadi kesimpulannya, keutamaan berdakwah itu tidak terbatas dan pada profesi tertentu. Siapapun kita, termasuk kita yang bergelut di bidang teknologi, memiliki peluang yang sama untuk meraih predikat perkataan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali teman-teman. Mari kita jadikan keahlian teknologi kita ini di mari kita dan logika berpikir kita ini sebagai sarana untuk menyebarkan kedamaian ilmuwan dan bermanfaat dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin di masyarakat bahkan sampai seluruh alam. Nah, mungkin cukup sekian dari kami berdua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.